Shalom. Kembali kita bertemu lagi di ruangan ini pada hari ini. Puji Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Dimanapun saudara berada pada saat ini, kiranya berkat kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus mengalir dalam kehidupan saudara semua. Marilah kita berdoa sebelum mendengar perkongsian firman Tuhan sebentar. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami akan merenungkan sabda-Mu, berbicaralah Tuhan, dan kami akan mendengar. Di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Perkongsian firman Tuhan pada hari ini adalah tentang hukum pernikahan. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Matius bab yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, tetapi hanya ayat yang ke-6 saja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, masalah yang berlaku dalam pernikahan menyebabkan ramai pasangan merasa bahwa hidup membujang adalah lebih baik. Biasanya berbagai alasan yang selalu diperkatakan: ketidaksesuaian, sifat buruk pasangan yang tidak bertanggung jawab, perselingkuhan, perlakuan kasar, gairah cinta yang sudah padam, dan sebagainya. Berada dalam situasi pernikahan yang buruk sering menimbulkan pertanyaan demikian. Dalam keadaan yang bagaimanakah Tuhan mengizinkan perceraian? Saudara, ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus tentang soal perceraian, mereka bukannya benar-benar prihatin terhadap persoalan rumah tangga. Mereka hanya mahu mencobai atau memerangkap Yesus. Yesus menjawab persoalan ini dengan mengingatkan mereka bahwa pernikahan adalah ketetapan Allah. Saudara, hukum Musa diberikan karena hati umat Tuhan yang keras, tidak mahu tunduk atau menghormati pada apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Selain itu, tentang hidup tidak menikah, Tuhan menjawab dengan menunjukkan apa yang sudah ditetapkan Tuhan dan apa yang menjadi keinginan hati manusia. Saudaraku di dalam Tuhan, Tuhan mempunyai maksud terbaik ketika Dia menetapkan pernikahan, hidup membujang, ataupun tentang penyelesaian masalah rumah tangga. Bukankah Dia Allah yang Maha Tahu dan Maha Baik? Kita boleh memilih, adakah akan mengikuti ketetapan ini atau melanggarnya. Sebelum memutuskan untuk menikah atau tetap membujang, renungkanlah dengan sungguh-sungguh, adakah keputusan atau tindakan yang saya ambil sesuai dengan maksud Tuhan bagi hidup saya? Adakah kecenderungan hati saya tujuannya adalah untuk memuaskan diri sendiri atau menyenangkan Tuhan? Saudara, lembutkanlah hati ketika membaca ketetapan Tuhan, agar kita dapat melihat maksud Tuhan yang sesungguhnya dalam hidup kita. Kiranya diberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajari kami untuk sentiasa mengikuti ketetapan-Mu dan memegang segala pengajaran-Mu dalam hidup kami. Biarkanlah hati kami tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, agar jangan kami mendapat malu. Berkati keluarga, saudara, dan teman-teman kami, kiranya mereka juga setia untuk mengikuti ketetapan dan pengajaran-Mu di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama-Mu kami berdoa.
Amin. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan menolong mempertajam pengertian kita untuk lebih memahami lagi perkongsian ini. Bertemu lagi di perkongsian yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.